Saat yang tepat untuk merenovasi rumah di masa pandemi yang sudah mau, ya kita berharap ya segera selesai pandemi ini. Ini selain dengan Pak Arif Farudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi, kita juga bersama Pak Joko Hadi Suryono ST selaku site manager dari Zamzam Renovasi. Pak Arif dan Pak Joko, kita kembali terhubung ya. Oke, dan ini siapa yang dulu yang jawab nih? Kenapa kita harus merenovasi di masa ini? Baik, terima kasih Mas Nasir dan mitra Muslim sekalian. Alhamdulillah, hari ini ya saya berpikir sebelum berangkat ke Suara Muslim studio. Jadi, oh iya, ini adalah betul-betul the real new normal. Oke. Jadi kalau saya pakai mobil, ini kayaknya ini pasti macet begitu. Dan akhirnya saya memutuskan pakai sepeda motor dan betul Biar cepat nyampe betul ya. Jadi saya berapa kali ke Suara Muslim ya kan. Ini kan dalam kondisi masih pandemi ya. Ya pandemi lah begitu. Dan ini jauh berbeda. Saya tadi muter balik ke rumah, saya ambil sepeda motor. Saya nggak mau ambil risiko. Nggak mau telat nanti memang ya. Betul, Masya Allah. Jadi ini memang betul-betul the new normal. Ini jadi Pak Joko ini misalkan beliau selama masa pandemi ini betul-betul banyak WFH-nya begitu. Jadi artinya sekarang ini subhanallah ya Allah, kalau yang disampaikan epidemiologi sekarang ini strain seperti Omikron dan sebagainya ini berbeda, dan bahkan ini adalah insya Allah salah satu sarana wasilah Allah SWT memberikan sebuah imunitas alami yang jauh lebih kuat. Baik, Pak Arif, ini ada penelpon, kita sapa dulu ya. Siap, Pak Joko juga, Ibu Tuti di Surabaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf bisa dikecilkan volume radionya sebentar. Sebentar. Oke, silahkan. No, masih mendenggung. Ya, silahkan Bu Tuti. Narasumber, saya ingin tanya, misalnya itu minimal berapa yang bisa dikerjakan oleh Zamzam, maksudnya gini, saya 25 juta mau diambil oleh Zamzam, gimana? Ya. Karena misalnya terus misalnya renovasinya bertahap, misalnya karena kan ya keuangan dananya terbatas, misalnya hanya kamar dulu mau diperbaiki atau gimana, satu dulu misalnya, nanti kalau udah lunas baru yang lain, misalnya ini masih hanya wacana dulu. Nah, terus persyaratannya apakah susah untuk itu pendanaannya dari Bank Syariah ya? Gitu. Nah, itu apakah sulit atau gimana? Karena mohon maaf ya, kita dananya memang terbatas, dan kira-kira apa saja yang diperlukan gitu. Sementara gitu dulu. Baik, Bu Jadi Tuti. kira-kira dana seberapa yang bisa kita buat untuk renovasi, misalnya ada yang pembetulan yang sedikit-sedikit dulu, karena kita kan karena terbatas. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan langsung dijawab. Ya. Pak Joko, ya. Ini sebenarnya Bu, selamat pagi Bu Tuti. Limit biaya kalau di Zamzam itu kita nggak ada limitnya Bu. Jadi ya seminim apapun kita nggak masalah, asalkan budgetnya disediakan. Kita nggak rupiah yang kita bicarakan. Ini tadi di awal sudah dibicarakan sama Pak Arif, founder kita, bahwa seandainya tidak jadi pun itu tidak masalah. Konsultasi aja juga nggak masalah. Nanti Nggak balik lagi. masalah karena kita gini, konsultasi aja sudah free, Iya. asistensi apalagi sama surveinya juga free juga gitu loh. Kenapa harus dipikir masalah biayanya? Kita udah nggak pikirkan biayanya itu Bu. Oke. Yang penting tadi itu kan di awal sudah dikasih tahu sama Pak Arif bahwa nggak ada limitnya sebenarnya kita. Mau budget berapapun itu nggak masalah, it's okay. Yang penting nanti disurvei dulu, toh juga gratis, nggak bayar. Konsultasi dulu nggak jadi pun nggak masalah. Karena apa Bu? Ya inilah uniknya Zamzam itu di situ. Coba jenengan keliling kemana, jasa apapun yang nggak ada yang seunik Zamzam ini. Apalagi bisa tadi maksudnya bertahap boleh juga ya. Boleh. Tadi kamarnya dulu. Makanya justru dapurnya. klien-klien yang kesulitan semacam ini kita tampung semua. Berkah bagi kita, rezeki bagi kita. Kesulitan mereka kemudahan bagi kita.
Unik Bu, Zam-Zam itu unik, nggak ada loh. Sama jasa dimanapun loh, nggak ada seperti ini. Oke. Saya kasih lain dengan jasa orang jual beli ya, dagangan gitu. Apa misalkan nggak jadi beli, ya kita merasa khawatir, ataupun kadang-kadang wah rugi besar ini nggak ada yang laku. Kita nggak sampai punya perasaan seperti itu. Ya. Jadi ya inilah uniknya Zam-Zam itu seperti itu. Oke, artinya bisa langsung menghubungi Zam-Zam Bu Tuti ya. Iya, Insya Allah. Baik. Izin menambahkan? Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Joko. Ada 4 hal yang perlu dipersiapkan. Kan tadi kan temanya adalah 3 langkah mudah merenovasi rumah. Jadi langkah yang pertama itu adalah tadi sudah disampaikan Pak Joko sebenarnya. Jadi satu itu adalah menginventaris problem kita itu apa. Mas saya itu ada kendala, rumah saya itu tembok yang beluduk kamar ya kan begitu. Plafon kamar saya itu bocor kan begitu. Itu diinventaris masalahnya itu apa? Itu di list ya. Langkah yang harus istilahnya due diligence di internal sendiri. Rapat keluarga suami istri begitu. Satu menginventaris masalah kita di rumah kita itu apa. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan kita itu apa. Saya itu pengen kamarnya lebih luas begitu kan. Anak saya semakin gede begitu kan. Kemudian anak saya sudah punya anak, nanti cucu kan begitu kan. Berarti saya itu butuh tambahan kamar. Itu area kosong di belakang itu bisa ditambah kamar itu kan. Berarti kan kebutuhan. Kemudian yang ketiga keinginan begitu. Wes awake dhewe selama ini kita itu gedeannya anak wis ini, sekarang kita bismillah tinggal bagaimana menikmati, kita bisa ngikuti kajian di Suara Muslim, kegiatan di masjid. Kemudian kita juga menikmati, kita setting rumah kita lebih leluasa begitu. Terus kemudian fasad atau muka rumah kita, desain rumah kita gantilah. Jadi kita juga sebagai qurrata ayun, sebagai penghias mata begitu. Nah, itu adalah keinginan contoh. Saya kok tertarik dengan desain seperti ini. Kemudian yang keempat, kita juga harus memutuskan sekarang ini budget kita itu berapa, begitu. Budget kita itu berapa. Terus kemudian kalau misalkan kita pakai perbankan syariah ya dengan KPR syariah, kita itu per bulan itu kira-kira kita mengalokasikan nilai berapa. Begitu. Jadi 4 hal ini adalah langkah pertama, yaitu 3 langkah mudah merenovasi rumah itu adalah due diligence. Jadi kita bagaimana mengelis di internal kita sendiri. Satu, yang pertama adalah permasalahan kita itu apa yang ingin diselesaikan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kebutuhan kita, tambah kamar tadi misalkan. Yang ketiga keinginan kita, saya itu pengen fasad rumah yang kekinian. Itu adalah bagian dari keinginan. Saya lihat di YouTube, saya lihat di internet seperti ini. Kemudian yang keempat itu adalah kita alokasikan budget. Pak Bu Ami, Umi, Abi, Papa, Mama, kita sekarang mengalokasikan waktu misalkan 25 juta dulu untuk misalkan sementara ini kita nyaman bekerja dengan ruangan kantor berasal dari rumah begitu. Ini sekian misalkan 25 juta. Maka kita siapkan atau kita pakai perbankan syariah kita dengan per bulan misalkan 3 juta.